berkenaan dengan tahapan-tahapan yang krusial dan menyentuh eksistensi kedaulatan pemilih. Yang pertama itu Hai teman pemilih, selamat datang dalam podcast perdana KPU Kabupaten Sumba Timur, Ngobrolin Pemilu, bersama saya Sherly Duan. Teman pemilih, Pemilu 2024 telah dimulai dengan peluncuran tahapan pemilu tahun 2024 secara serentak pada tanggal 14 Juni 2022 yang lalu. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai kesiapan KPU Kabupaten Sumba Timur dalam menghadapi tahapan pemilu serentak tahun 2024. Bersama saya saat ini sudah hadir Bapak Ketua KPU Kabupaten Sumba Timur. Apa kabar Bapak? kabar baik dan sehat selalu. Baik. Bisa Bapak memperkenalkan diri pada teman pemilih? Teman-teman pemilih, saya Octavianus Landi selaku Ketua KPU Kabupaten Sumba Timur. Saya bergabung dengan KPU Ibu Sherly sejak tahun 2014. 2014 sampai 2019 itu periode pertama, dan periode kedua dari 2019 sampai 2024 yang akan datang. Nah, sebelum bergabung dengan KPU, saya aktif di LSM dan pernah menjadi fasilitator pendidikan pemilih di Sumba Timur pada pemilu tahun 2004 yang lalu. Oke. Baik Bapak, tahapan pemilu kan sudah dimulai nih. Bagaimana kesiapan KPU Kabupaten Sumba Timur dalam menghadapi tahapan ini? Ya, berkenaan dengan kesiapan KPU Sumba Timur, teman-teman pemilih, selama ini KPU sudah mempersiapkan yang berkenaan dengan sosialisasi, kemudian juga berkenaan dengan data pemilih, kemudian juga berkenaan dengan peningkatan kapasitas SDM, termasuk juga kaitan dengan kelembagaan dan instrumen kerja. Ini persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumba Timur selama ini. Baik Bapak, tadi kan sudah dijelaskan itu tentang kesiapannya. Mungkin teman pemilih ingin tahu seperti apa prosesnya Bapak. Ya, berkenaan dengan kegiatan-kegiatan persiapan, yang pertama ini Ibu Sherly, ya sosialisasi. Nah, sosialisasi ini kan sudah ada peluncuran tahapan yang lalu, kemudian juga sebelumnya juga itu ada kegiatan-kegiatan sosialisasi dalam bentuk platform media sosial ya. Ada 6 akun yang dimiliki oleh KPU Sumba Timur yang bertujuan untuk sosialisasi berbagai kegiatan. Ada juga akun PDIH Kabupaten Sumba Timur dengan maksud untuk publikasi produk-produk hukum. Nah, selain itu juga ada website KPU Kabupaten Sumba Timur, teman-teman pemilih. Nah, ini dimaksudkan untuk publikasi hasil pemilu dan pilkada. Nah, selain kegiatan sosialisasi, ada juga kegiatan yang berkenaan dengan data pemilih. Nah, sejak tahun 2021 ini KPU Kabupaten Sumba Timur sudah melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Setiap bulannya itu dilakukan rekapitulasi, dan setiap 3 bulan sekali itu dilakukan rapat koordinasi. Nah, selain rapat koordinasi dan rekapitulasi, juga kaitan dengan data pemilih ini ada Sidali, aplikasi untuk mengelola data pemilih, dan ada juga aplikasi Lindungi Hakmu dalam kerangka memastikan apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau untuk melakukan pendaftaran secara mandiri oleh masyarakat menjadi pemilih. Nah, selain data pemilih tadi, kesiapan berikut adalah juga berkenaan dengan SDM ini, Ibu Sherly. Jadi tentu KPU Sumba Timur baik di jajaran pimpinan maupun sekretariat ini mengikuti berbagai rapat koordinasi maupun bintek yang berkenaan dengan tahapan pemilu misalnya, atau berkenaan dengan aplikasi-aplikasi yang akan digunakan, termasuk yang berkenaan dengan tata kelola pemilu. Nah, itu berkenaan di SDM. Kemudian yang berikutnya adalah yang berkenaan dengan kelembagaan. Nah, dari sisi kelembagaan ini tentu KPU Kabupaten Sumba Timur memperkuat divisi-divisi yang ada. Ada 5 divisi yang ada dan memiliki tugas masing-masing.
Kemudian juga dari sisi sekretariat itu sudah menyesuaikan dengan struktur dan tata kerja organisasi yang baru. Dan selain itu juga KPU Kabupaten Sumba Timur saat ini bekerjanya ini basisnya hari kalender, bukan hari kerja. Jadi dalam seminggu 7 hari kerja, kemudian setiap harinya itu bekerja selama 24 jam. Ini menjadi bagian dari komitmen integritas 24 jam. Selain dari sisi kelembagaan, tentu kami juga mengikutinya dengan instrumen kerja. Jadi berbagai instrumen kerja yang sudah dipersiapkan, yang pertama itu berkenaan dengan ketersediaan SOP untuk semua tahapan nantinya. Ada SOP yang sudah selesai ditetapkan, ada juga yang masih sementara dipersiapkan. Nah, kemudian juga adalah instrumen berikut adalah helpdesk. Helpdesk juga ini diperuntukkan untuk semua tahapan. Nah, setiap tahapan itu ada helpdesk dan ini juga yang dilakukan. Mungkin itu kesiapan-kesiapan yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumba Timur, Ibu Sherly. Bapak, tahapan-tahapan pemilu yang tadi sudah Bapak sebutkan ini, kira-kira tahapan mana yang paling krusial dan yang paling menyentuh eksistensi kedaulatan pemilih? Ya, berkenaan dengan tahapan-tahapan yang krusial dan menyentuh eksistensi kedaulatan pemilih. Yang pertama itu berkenaan dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Nah, ini tahapan ini memang sangat krusial karena berkenaan dengan nasib partai politik atau nasib peserta pemilu yang akan mengikuti pemilu tahun 2024 yang akan datang. Kalau misalnya ada salah dalam pengelolaan tahapan ini, maka berpotensi di KPU digugat secara hukum. Kemudian tahapan berikut yang juga krusial adalah berkenaan dengan kampanye dan dana kampanye. Kita tahu bersama kalau kampanye itu betul-betul masing-masing pendukung ini kan betul-betul sibuk, kemudian masing-masing pendukung ini kan betul-betul sangat semangat kan begitu. Nah, terkadang ini berpotensi benturan antar pendukung pada saat kampanye. Belum lagi pada saat pelaporan dana kampanye, kalau ada yang terlambat memasukkannya, ini berpotensi didiskualifikasi di dapil yang bersangkutan. Jadi kalau ada peserta pemilu terlambat memasukkan dana kampanye, itu bisa diskualifikasi sebagai peserta pemilu. Nah, itu yang tahapan yang krusial. Kemudian tahapan yang berikut yang berkenaan dengan eksistensi kedaulatan pemilih itu berkenaan dengan data pemilih. Nah, data pemilih ini kan berhubungan dengan soal menjawab hak konstitusi warga negara. Jadi bagaimana warga negara yang memenuhi syarat untuk sebagai pemilih itu didaftarkan sebagai pemilih. Nah, ini kemudian yang berikut juga adalah yang berkenaan dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Ini betul, hari itu, hari H adalah pusat kesibukan dari semua kita warga negara Indonesia yang punya hak memilih untuk ke TPS. Nah, ini kalau salah dikelola ini Bu Sherly, maka berpeluang yang namanya pemungutan suara ulang, berpeluang yang namanya hitung ulang dan sebagainya. Nah, ini karena itu menjadi tahapan yang menyentuh eksistensi kedaulatan pemilih, tapi juga krusial. Nah, tahapan yang berikut adalah berkenaan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapannya. Ini berkenaan dengan perolehan suara dan perolehan kursi peserta pemilu dan siapa-siapa saja yang memperoleh kursi tersebut. Ini ketika itu tidak dikelola dengan baik oleh penyelenggara, maka penyelenggara itu bisa disengketakan sampai di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu tahapan-tahapan yang krusial Ibu Sherly dan sekaligus juga menyentuh eksistensi kedaulatan pemilih. Bapak, yang kita tahu bahwa pemilu ini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan demokrasi. Terkait dengan pemilih, bagaimana sebenarnya peran dari pemilih dalam pemilu dan demokrasi, Bapak? Ya, terima kasih pertanyaannya, teman-teman pemilih.
peran pemilih dalam demokrasi dan dalam pemilu. Nah, kita tahu bersama bahwa pemilu ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan sistem demokrasi. Di dalam pemilu, teman-teman sekalian, terjadi yang namanya proses menyerahkan mandat kekuasaan dari rakyat kepada elit politik. Sekaligus juga dalam momentum pemilu itu rakyat melakukan evaluasi terhadap mandat yang sudah diberikan pada pemilu sebelumnya. Nah, itu dalam proses ini. Nah, ketika kita berbicara tentang demokrasi, sesungguhnya berkenaan dengan soal rakyat. Tetapi ketika kita berbicara tentang pemilu, kita berbicara tentang pemilih. Jadi dalam pemilu ini yang kita lihat adalah bentuk metamorfosis rakyat menjadi pemilih. Nah, karena itu memang pemilih itu menjadi sentral dari pelaksanaan pemilih. Kemudian juga menjadi fokus utama daripada pelaksanaan demokrasi. Karena itu memang pemilu adalah pelaksanaan sistem demokrasi yang dilakukan secara berkala. Kita di Indonesia 5 tahun sekali. Terkait pemilu tahun 2024 ini, Pak. Pastinya kalau berbicara tentang pemilu kan kita langsung berpikir Komisi Pemilihan Umum nih. Apakah yang terlibat dalam pemilu tahun 2024 ini hanya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara ataukah ada pihak lainnya, Bapak? Nah, itu dia itu Ibu Shirley dan teman-teman pemilih. Terkadang kalau bicara tentang pemilu yang ada dalam pikiran orang hanya KPU. Iya, betul. Padahal sesungguhnya bukan hanya KPU semata. Setidaknya itu ada 3 aktor kunci yang berperan dalam pelaksanaan pemilu. Yang pertama kita adalah pemilih. Tentu pemilu ini kan justru menjadi pusat kesibukan dari pemilu bahkan juga demokrasi. Kemudian aktor yang kedua adalah peserta pemilu. Nah, peserta pemilu ini kan ada yang partai politik. Nanti partai politik ini dia punya capres, cawapres, dia juga punya caleg dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang berkenaan dengan peserta pemilu itu adalah calon persorangan. Ya, DPD lah istilah. Itu aktor kedua. Aktor ketiga ini penyelenggara, Ibu Shirley. Nah, penyelenggara ini nampaknya bukan hanya KPU. KPU benar dia sebagai pelaksana teknis dari RI sampai jajaran di bawahnya sampai di KPPS. Ada juga pengawas dari Bawaslu RI sampai di pengawas TPS. Dan yang ketiga itu ada yang namanya DKPP. Nah, institusi ini mengawasi kerja-kerja KPU dan kerja-kerja pengawasan, kerja-kerja Bawaslu, apakah sesuai dengan ketentuan apa tidak, apakah mereka independen apa tidak, begitu. Itu kaitan dengan ketiga aktor kunci. Tetapi ketiga aktor kunci ini tidak sendirian. Ternyata ada juga stakeholder lain yang juga berperan sangat penting, bahkan cukup menentukan sukses tidaknya pelaksanaan tahapan pemilu. Misalnya yang pertama adalah pemerintah dan DPR. Tentu ini berhubungan dengan aspek anggaran dan aspek regulasi. Ada juga TNI Polri, tentu berhubungan dengan dari sisi keamanannya. Dan kemudian ada misalnya LSM, ada pers yang banyak berhubungan dengan soal publikasi, sosialisasi, pendidikan pemilih, ada juga selain itu juga ada perguruan tinggi kan begitu. Dan juga yang kita tahu sekarang ini yang cukup banyak berperan di awal-awal ini kaitan dengan lembaga survei dan lembaga hitung cepat ini juga menjadi para pihak yang turut memberikan sumbangan terhadap suksesnya pelaksanaan pemilu. Itu saja. Bapak, terkait pemilu serentak ini kan pada tahun 2019 KPU telah melaksanakan pemilu serentak yang pertama. Dan 2024 merupakan pemilu serentak yang dilakukan yang kedua. Ya. Di antara kedua tahun ini atau kedua pemilu ini, apakah ada perbedaan, Bapak? Tentu ada perbedaan. Ada nuansa yang berbeda antara pemilu tahun 2019 dengan pemilu tahun 2024. Kita tahu bersama bahwa khusus untuk pemilu tahun 2024 itu ada pelaksanaan pilkada serentak juga di tahun yang sama. Jadi ada keserentakan tahun. Kemudian yang kedua, kalau 2019 kan belum ada COVID dong. Nah, 2024 nanti tentu sudah ada
protokol COVID ya, kaitan dengan pencegahan penularan COVID-19. Nah, ini upaya ini juga sudah dilakukan dalam Pilkada 2020 yang lalu. Kemudian juga ada nuansa yang berbeda itu berkenaan dengan sekarang mengutamakan penggunaan teknologi informasi ya. Ini jauh lebih diutamakan dibandingkan tahun 2019. Nah, apalagi sekarang ini masih dalam rencana tentunya KPU RI itu akan merencanakan ingin mau lebih sederhanakan surat suara. Kalau kita tahu bersama 2019 itu kan 5 surat suara. Ada rencana itu mungkin jumlahnya mau dikurangi. Begitu, mungkin 3 atau berapapun. Tetapi ini masih dalam upaya digodok gitu. Nah, ketika berurusan dengan surat suara nanti akan ikutannya adalah formulir-formulir juga. Mungkin ada format yang berbeda tentunya. Nah, ini juga yang ada perbedaan, nuansanya yang berbeda. Mungkin itu Ibu Sherly. Berarti selain nuansa, beberapa informasi-informasi yang digunakan, media sosial juga digunakan, aplikasi, karena sebelumnya kan kita tidak menggunakan itu ya, hanya beberapa aplikasi saja yang digunakan. Betul. Oke. Baik Bapak, tanggal 29 Juli bulan ini akan dimulai salah satu tahapan, yaitu tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Untuk KPU Kabupaten Sumba Timur sendiri, apakah sudah melakukan persiapan-persiapan Bapak? Tentu Ibu Sherly, teman-teman pemilih dalam rangka menghadapi tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik, KPU Kabupaten Sumba Timur juga sudah mempersiapkan beberapa langkah. Yang pertama tentunya merespon hadirnya PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal. Kemudian yang diikuti juga dengan keputusan KPU tentang jumlah kabupaten kota, jumlah kecamatan, dan jumlah penduduk dalam kabupaten. Ini berkenaan dengan upaya pemenuhan persyaratan untuk pendaftaran partai politik nantinya. Dan ini pun juga sudah didalami oleh KPU dalam kerangka untuk menyusun instrumen kerja, kemudian juga akan menyusun SOP. Kami pun juga di KPU Sumba Timur sudah ada helpdesk untuk itu. Selain ada SOP, ada helpdesk, dan juga kaitan dengan pelaksanaan kegiatan juga kami siap untuk setiap saat. Paling tidak yang sudah dilakukan selama ini berbagai konsultasi yang dilakukan oleh teman-teman partai politik juga sudah kami layani dengan baik. Oke, baik. Teman pemilih, itu tadi sedikit informasi yang dibagikan kepada teman pemilih, dan Bapak terima kasih sudah hadir bersama kami, dan terima kasih juga sudah membagikan informasi bagi teman pemilih. Dan teman pemilih jangan lupa untuk terus menantikan tayangan kami dalam podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih.